panjenengan juga kula kali panjenengan diparingi saged mondok misalnya, kemudian diparingi saged paham ilmu agama, niku kan juga termasuk napa kebenaran daripada dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengene hadis riwayat Sayyidina Muawiyah niku bahwa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Tiang-tiang ingkang dipun kersani Allah Subhanahu wa taala dikersani napa sae. Tiang-tiang ingkang dipun kersani kalian Allah Subhanahu wa taala tenggene perkawis-perkawis sae niku bakal diparingi paham tenggene agama. Jadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi baik dan untuk berada dalam kebaikan, niku akan difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi sebuah kefahaman dalam ilmu agama. Nah, lajeng kemudian kalau kemudian ilmu itu anugerah, apa kemudian kita bisa hanya duduk-duduk saja, hanya kemudian leyeh-leyeh atau kemudian hahaha nyantai-nyantai saja, tidak belajar, tidak usaha. Nah, nopo saged ngene. Apakah kemudian kita hanya menunggu saja karena ilmu niku adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jawabipun napa? Tetap kita harus berusaha. Tidak bisa kemudian kita hanya menunggu saja, hanya sampai-sampai menunggu datangnya anugerah itu tadi tanpa ada usaha buat usaha kita. Salah setunggalnya apa? Dawuhipun Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, tidak kemudian datang sendiri. Nah, kemudian apa? Dawuhipun Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Niku napa? Al-ilmu nikmatnya. Innamal ilmu mawahib. Jadi ilmu niku termasuk peparing-peparing anugerah-anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba. Nah, akan tetapi kita juga perlu usaha untuk mendapatkan ilmu itu tadi. Jika seandainya kemudian ilmu niku berdasar pada nasab misalnya ya, nah, maka niku mboten saged begitu. Contohnya nih, dawuh Imam Jalaluddin Asyuyuti dan ini kitab Tadribur Rawi. Nah, niku beliau menyebutkan napa? Napa dawuhipun beliau iku? Lasna wa in kunna zawi hasabin yauman 'alal ahsabi natakilu. Nabani kama kanat awailuna tabani wa naf'alu misla ma fa'al. Nah, meskipun secara nasab kula niki sae gitu misalnya. Dawuhipun Imam Asyuyuti niki sanes dawuh kula. Nah, seandainya secara nasab itu saya termasuk keturunan dari orang-orang yang hebat, bukan? Tapi kami tidak bersandar kemudian dalam nasab itu tadi. Nah, nabani kama kanat awailuna tabani wa naf'alu misla ma fa'alu. Kami menjadi anak kecil itu sebagaimana para orang-orang terdahulu kami, bapak kami, kakek kami, nenek moyang kami, itu juga menjadi seorang anak kecil, seorang pemuda. Nah, artinya nopo? Ketika kemudian para pendahulu kita, ayah, kakek, atau kemudian nenek moyang kita itu semuanya ahli ilmu, ahli ibadah, belajar mulai dari kecil sampai tua. Nah, maka itu juga yang kami lakukan. Dawuhipun Imam Asyuyuti ngoten. Meskipun secara nasab katakanlah keturunan bangsawan, keturunan orang hebat, tapi kalau kemudian tidak mau untuk belajar, jadi itu buat saya mendapatkan ilmu, meskipun ilmu itu mau hibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya pun napa? Selain itu, ilmu niku termasuk adalah hal yang merupakan implementasi nanti. Kita bisa melihat keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala secara nyata itu di dalam ilmu itu tadi. Karena tidak pilih-pilih Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kurang dalam hal ekonomi misalnya, atau kemudian orang yang memang bukan keturunan orang hebat dalam segi nasab misalnya, selama dia tekun, rajin, insyaallah dia akan faham, dia akan alim dalam ilmu agama. Nah, sebaliknya ketika orang itu kaya nasabnya atau hebat gitu, tapi kalau tidak mau belajar dia bukan sakit begitu. Nah, samanya juga selain ahli ilmu juga dalam hal ibadah. Kalau kemudian para pendahulu kita, orang-orang tua kita itu
tirakat di masa mudanya, tirakat di masa tuanya. Nggih, monggo kula panjenengan kita sama-sama usaha menjalankan gitu, menyamai gitu. Hal-hal yang sudah dilampaui, sudah dijalani oleh para pendahulu kita.